Kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Banyak pihak menuding kasus ini membuat nama Jokowi terus disebut-sebut sehingga hal ini menguntungkannya. Seperti biasa, Jokowi pun menanggapi tudingan ini dengan gaya santai. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh? Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya. Jokowi pun menambahkan jika memang tidak ingin memberikan keuntungan padanya, maka semua kegaduhan ini seharusnya segera disudahi. Begitu pintu gerbang rutan kelas 1 Samarinda dibuka, para mantan narapidana yang mendapat amnesti atau pengampunan hukum dari Presiden Prabowo ini pun langsung sujud syukur. Suasana haru dan bahagia mewarnai pertemuan para mantan warga binaan ini dengan keluarga mereka. Mereka sebelumnya menjalani hukuman atas berbagai kasus dan menyatakan layak menerima amnesti setelah melalui proses verifikasi ketat. Perasaannya? Senang, kaget juga soalnya baru kan pas dipanggil itu kan kaget lagi. Kira kan kalau bebas lagi kan masih lama, bulan 9. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Ya terima kasih lah buat kami Pak Prabowo, Pak Presiden, buat amnestinya. Keluarga para penerima amnesti pun tidak menyangka anggota keluarga mereka bisa bebas lebih cepat dari seharusnya. Amnesti dari Presiden pun mereka sambut dengan penuh sukacita. Alhamdulillah Pak, dan juga nggak ngira hari ini dia keluar. Alhamdulillah dengan adanya amnesti ini bisa meringankan kepada yang mendapat pilihan tadi kan. Mudah-mudahan orang yang mendapat pilihan tadi jangan sampai balik lagi lah kelakuannya seperti yang sudah ada ini. Dengan pembebasan ini, ke-8 mantan narapidana diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik. Harapannya ke depan kepada 8 orang warga binaan kami ini menjadi momentum atau introspeksi diri untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembebasan 8 narapidana ini merupakan bagian dari program amnesti nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama Mas, sejak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Banyak pihak menuding kasus ini membuat nama Jokowi terus disebut-sebut sehingga hal ini menguntungkannya. Seperti biasa, Jokowi pun menanggapi tudingan ini dengan gaya santai. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh? Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya. Jokowi pun menambahkan jika memang tidak ingin memberikan keuntungan padanya,
maka semua kegaduhan ini seharusnya segera disudahi. Begitu pintu gerbang rutan kelas 1 Samarinda dibuka, para mantan narapidana yang mendapat amnesti atau pengampunan hukum dari Presiden Prabowo ini pun langsung sujud syukur. Suasana haru dan bahagia mewarnai pertemuan para mantan warga binaan ini dengan keluarga mereka. Mereka sebelumnya menjalani hukuman atas berbagai kasus dan menyatakan layak menerima amnesti setelah melalui proses verifikasi ketat. Perasaannya? Senang, Wak. Kaget juga soalnya baru kan pas dipanggil itu kan kaget lagi. Kira kan kalau bebas lagi kan masih lama. Bulan 9. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Ya, terima kasih lah buat kami Pak Prabowo, Pak Presiden, buat amnestinya. Keluarga para penerima amnesti pun tidak menyangka anggota keluarga mereka bisa bebas lebih cepat dari seharusnya. Amnesti dari Presiden pun mereka sambut dengan penuh sukacita. Alhamdulillah Pak, dan juga nggak ngira hari ini dia keluar. Alhamdulillah dengan adanya amnesti ini bisa meringankan kepada yang mendapat pilihan tadi kan. Mudah-mudahan orang yang mendapat pilihan tadi jangan sampai balik lagi lah kelakuannya seperti yang sudah ada ini. Dengan pembebasan ini, ke-8 mantan narapidana diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik. Harapannya ke depan kepada 8 orang warga binaan kami ini menjadi momentum atau introspeksi diri untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembebasan 8 narapidana ini merupakan bagian dari program amnesti nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama Mas, yang banyak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan.